Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Telah dibuka kelas pemuridan dasar kekristenan dan pola hidup berjemaat. Silahkan Bapak Ibu Saudara-saudari mendaftarkan diri Anda. Formulir pendaftaran telah disediakan di meja asyar atau silahkan menghubungi Bapak Ari Yakob. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan melalui embun sorgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa setiap hari Rabu dimulai pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pukul 19 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita datang muji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Dia Allah yang memelihara kehidupan setiap kita anak-anaknya. Haleluya. Yes. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan
kejayaanmu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang setia, dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang tetap memelihara hidup kami, menyediakan apa yang kami perlukan. Setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dia Allah yang menjadi kota perlindungan dalam hidup kita. Haleluya. Makasih Tuhan, kami percaya Engkau adalah perisai di dalam hidup kami. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, Tuhan Kau perisaiku. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu di dalam hidup kami. Karena Engkau Bapa kami yang memelihara hidup kami. Engkau Tuhan yang setia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
Terima kasih Tuhan, ku bersyukur padamu, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang begitu mengasihi hidup kami. Engkau Allah yang setia. Engkau senantiasa mencurahkan kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami tetap menaruhkan pengharapan kami kepada Engkau, Allah kekuatan dan penyelamat hidup kami, Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Terima kasih. Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Minggu kedua di bulan Juli ini, di sepanjang bulan Juli kita belajar satu tema yang sangat kita nantikan dan kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan memang itu yang Allah nyatakan bagi kita ketika kita mengasihi Dia. Temanya adalah Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Minggu kemarin kita sudah belajar dalam satu topik, di dalam Kristus tersedia segala berkat. Dan minggu ini adalah dengan iman yang teguh berkat dinyatakan. With unwavering faith blessings revealed. Saudara-saudari, sebagaimana yang dicatat di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-14 dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ada banyak nama Allah di dalam Alkitab, di mana nama itu bukan sekedar nama yang diberikan oleh orang, tetapi merupakan penggambaran Allah tentang dirinya sendiri. Nama-nama tersebut menyatakan aspek-aspek sifatnya.
Di antaranya adalah Elohim, dipakai untuk menggambarkan Dia sebagai Allah seluruh bumi, sebagaimana yang dicatat di dalam Yesaya 54 ayat yang kelima. El Shaddai menggambarkan Allah sebagai yang maha kuasa. Jehovah Nisi, Tuhan adalah panji-panjiku. Jehovah Shalom, Tuhan itu damai sejahtera dan sebagainya. Ada nama Allah yang mungkin sering disebut oleh banyak orang percaya, yaitu Jehovah Jireh, yang artinya Tuhan menyediakan. Nama tersebut untuk pertama kalinya disebut oleh Abraham di atas Gunung Moria saat dia hendak mengorbankan anak yang dikasihinya Ishak kepada Tuhan. Begitu tahu bahwa Abraham taat melakukan apa yang diperintahkannya, berfirmanlah dia melalui malaikat, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Sebagaimana yang dicatat di dalam Kejadian 22 ayat 12. Kemudian Tuhan menyediakan seekor domba sebagai pengganti untuk dikorbankan. Dari sinilah muncul nama Jehovah Jireh yang berarti Tuhan menyediakan. Sesungguhnya bila kita mencermati kisah dalam Kejadian pasal 22 ini, kata Tuhan menyediakan lahir sesudah Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ada tindakan iman, yaitu rela menyerahkan harta miliknya yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu Ishak. Seperti bapak sayang kepada anaknya, Tuhan pun juga sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Dia pun akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan berkata, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Itu yang ditulis dalam Matius 6 ayat 25a. Seringkali kita menuntut Tuhan untuk menyediakan apapun yang kita perlukan. Tapi kita tidak mau menyerahkan apa yang berharga dalam hidup kita. Entah itu berupa waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta kita untuk Dia. Jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mau melakukan semua yang diperintahkannya, apapun yang kita perlukan pasti disediakan karena Dia adalah Jehovah Jireh. Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya akan teruji bila kita diminta untuk menyerahkan sesuatu harta yang paling berharga untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ujian ini adalah ujian kita semua. Maukah kita mengasihi Dia sesungguhnya melebihi apa yang Dia bisa buat untuk kita? Mengasihi Dia dan tetap mempercayai bahwa Dia sedang menuntun kita dengan benar, sekalipun jalan yang dilewati adalah melalui lembah kekelaman. Seringkali kita sukar melihat Dia dengan jelas hanya karena ada banyak kepentingan kita yang kita pikir harus diperhatikan lebih dahulu. Hati kita enggan untuk melepaskan, apalagi mengorbankan apa yang kita pikir adalah hak-hak kita. Pada akhirnya banyak dari kita berhenti dan mulai mempertanyakan maksud-maksud Tuhan. Seakan-akan Ia tidak boleh bertindak demikian. Kita mulai protes begitu rupa, padahal kita ternyata telah berhenti mengasihi Dia karena protes kita itu. Hati kita rupanya tidak mau mengasihi Dia lebih dari mengasihi diri kita sendiri. Ketika Abraham ditanya Ishak, di manakah korban itu? Sebagaimana yang dicatat dalam Kejadian 22 ayat yang ke-7. Abraham menjawab, Tuhan akan menyediakan, sahut Abraham. Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-8. Ini adalah kutipan pertama kali di Alkitab. Nama Tuhan yang sangat terkenal dan paling disukai oleh umat Tuhan, Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh ini punya pengertian yang sama dengan El Shaddai. Allah yang maha kuasa. Dia yang berkuasa dan maha kuasa untuk menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Di sepanjang bulan Juli 2023 ini,
Dengan tema Jehovah Jireh, Allah menyediakan, adalah hal yang sangat kita sukai, bukan? Saya percaya bahwa kita ingin semua hidup dalam penyediaan Allah tersebut. Namun sejauh mana hal itu dinyatakan bagi kita dan seluruh jemaat yang dikasihinya adalah tergantung dari keteguhan iman kita kepadanya. Bukankah kita dalam Kristus telah tersedia segala berkat rohani bagi kita? Bahkan telah mengaruniakannya kepada kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karenanya, berkat rohani yang tersedia itu akan dilimpahkan atas hidup kita bila kita menyediakan diri menjadi penabur dan kurban persembahan bagi Dia. Di tengah segala tantangan yang ada, bila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka apapun keadaan yang kita hadapi, berkat yang tersedia di dalam Kristus akan terus dinyatakan dan dilimpahkan bagi kita semua. Sebagaimana sikap Abraham kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan lebih dari harta, yang satu-satunya penggenapan janji Allah bagi Abraham, yaitu rela diserahkan kepada Allah dengan iman yang teguh tanpa terpengaruh oleh sayangnya kepada harta kesayangan dan yang sangat dicintainya. Sebagaimana yang dituturkan di dalam Kejadian 22 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Demikian kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dan keledai ini akan beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anak itu, dan diletakkannya mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Dari penuturan di atas, maka untuk kita dapat mengalami penyataan penyediaan Allah bagi kita seperti yang dialami oleh Abraham, setidaknya ada 5 sikap yang penting kita miliki. Antara lain, pertama, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Sebagaimana yang dicatat dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 4 dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Ayat ketiga, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat ketiga itu menegaskan bahwa ketika Abraham menjawab Tuhan untuk mempersembahkan anak tunggalnya itu, maka pagi betul bangun Abraham untuk mempersiapkan persembahan itu kepada Tuhan. Ia tidak berargumen apapun, apalagi menolak. Ia sungguh-sungguh menyerahkannya kepada Tuhan dengan penuh ketulusan tanpa pamrih kepada Tuhan. Mungkin saja Abraham dalam hatinya berkata bahwa semua yang ia punya, toh juga Tuhan yang memberi. Dan kalaupun Tuhan juga meminta untuk dipersembahkan kepadanya, ya, karena semuanya itu adalah miliknya. Ia sungguh-sungguh mempersiapkan hal itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan.
dan itu dilakukannya di waktu pagi sebelum hal-hal yang lain dilakukannya. Pengutamaan Tuhan telah dilakukannya diawali di pagi hari untuk mempersiapkan persembahan kepada Tuhan dan membawa persembahan yang terbaik dan yang paling berharga di antara segala harta yang dimilikinya. Demikian juga semestinya kita sebagai pribadi yang mengatakan bahwa kita adalah orang percaya kepada Tuhan. Seberapa serius kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita akan tampak dalam sikap kita setiap hari kepada Tuhan. Kita mencari dan membawa korban pujian syukur kita kepadanya dengan mempersiapkan secara sungguh-sungguh dan penuh ketulusan tanpa pamrih untuk menyatakan bahwa Tuhan lebih dari segalanya, dari segala berkat-Nya. Bahwasanya segala yang kita punya adalah dari Dia dan karenanya segala yang terbaik dan sangat berharga dipersiapkan sebaik-baiknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua adalah kesediaan mempersembahkan apa yang terbaik kepada Tuhan. Kejadian 22 ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kesediaan Abraham mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan tampak dalam sikap yang ditunjukkannya dengan tidak menolak permintaan Tuhan baginya, yaitu anak yang satu-satunya direlakannya untuk dipersembahkan ke atas gunung Moria. Abraham menyerahkan harta yang paling berharga, anak satu-satunya yang ditunggu-tunggu selama 25 tahun di masa tua dan uzur umurnya. Namun demikian, ketika Tuhan menyuruhnya untuk dipersembahkan sebagai korban baginya, Abraham mempersembahkannya kepada Tuhan. Dalam kesediaan untuk mempersembahkan harta kesayangan dan yang terbaik di antara segala kepunyaan itu, itulah bukti bagi Tuhan bahwasanya Abraham mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Abraham mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dengan demikian, maka Allah menyediakan anak domba korban untuk menggantikan Ishak sebagai korban bagi Allah sendiri yang dipersembahkan Abraham. Demikian juga kita, bila kita menyediakan dan menyiapkan diri kita untuk mempersembahkan yang terbaik di antara segala harta yang kita miliki, maka Allah sesungguhnya telah menyediakan korban persembahan itu sendiri untuk dirinya melalui diri kita. 2 Korintus 9 ayat 10 jelas dikatakan oleh Paulus, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Yang ketiga, keteguhan iman kepada Tuhan di tengah daya tarik dan sayangnya kepada sesuatu yang dipandang sangat berharga. Kejadian 22 ayat 7 sampai 8 dikatakan, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ketika Ishak berjalan berdua dengan ayahnya Abraham menuju gunung Moria, dan sesampai mereka di atas gunung itu, Abraham mempersiapkan tungku korban, kayu api, dan kemudian ia mulai menyalakan api. Lalu di saat itu Ishak menyela ayahnya untuk bertanya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah domba untuk korban itu?
Saya mencoba menempatkan diri saya sebagai ayah yang juga saya memiliki anak satu-satunya. Kalau itu terjadi bagi saya dalam kewarasan, saya pasti akan menghela nafas dalam-dalam dan mungkin saja saya akan mengurungkan niat untuk itu. Tetapi mari kita simak. Ternyata Abraham tidak demikian. Ia tidak bergeser dan tidak bergeming. Keteguhan hatinya kepada Tuhan. Bahwasanya ia mengasihi Tuhan melebihi daripada anak satu-satunya itu. Tetap mempercayai Tuhan apapun yang terjadi. Melakukan firman Tuhan melebihi dari harta karun. Bahkan anak satu-satunya sekalipun. Abraham menjawab, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikian Tuhan kepada anak tunggalnya Yesus Kristus. Allah menyerahkan anaknya itu karena Allah begitu mengasihi kita semua. Ia merelakan anaknya itu supaya kita tidak menjadi binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bila saja Allah merelakan anak satu-satunya bagi kita, sesungguhnya memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki sebagai korban persembahan baginya, tidaklah sebanding dari pengorbanan Tuhan bagi kita. Namun demikian Allah akan memperhitungkan itu bagi kita sebagai wujud iman yang tak tergoyahkan. Dan dengan demikian, iman yang tak tergoyahkan itulah akan kita melihat penyataan penyediaan Allah di dalam setiap langkah hidup kita. Itulah iman yang teguh kepada Tuhan di tengah daya tarik dan sayangnya kepada sesuatu yang dipandang sangat berharga. Bagian keempat, sikap yang perlu kita miliki agar penyediaan dinyatakan di dalam kehidupan kita adalah ketaatan yang sungguh penuh pengorbanan. Kejadian 22 ayat 9 sampai 11 dikatakan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11, pertanyaan Ishak kepada Abraham, di mana anak domba kurban itu tak menghentikan langkah Abraham menyembelih anaknya itu untuk dipersembahkan sebagai kurban bagi Tuhan. Ia tidak tergoda dengan kasihnya kepada anaknya itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Namun dengan kesungguhan hati, bahwa sungguh ia mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dengan mentaati sepenuhnya akan firman Tuhan yang datang kepadanya. Wujud cintanya kepada Tuhan adalah melakukan firman Tuhan itu sendiri tanpa dikurangi titik dan komanya. Seperti yang difirmankan Tuhan itu, itulah yang dilakukannya. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah buktinya kita mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat 23 sampai 25. Yesus memberikan satu pernyataan. Dikatakan di sana, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24, dan barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama denganmu. Bila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka melakukan firman itu dengan ketaatan penuh, itulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Bagian yang kelima, kerelaan diri menjadi korban persembahan itu sendiri. Kejadian 22 ayat 12 sampai 14 dikatakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan janganlah kau apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan
Sebab sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ishak adalah satu-satunya anak perjanjian Allah bagi Abraham. Ishak adalah darah daging daripada Abraham. Dengan Abraham mempersembahkan Ishak, anak perjanjian Allah bagi Abraham, darah dagingnya, maka sesungguhnya Abraham sendiri jugalah yang menjadi korban persembahan itu bagi Allah. Hidup Abraham sendiri dipersembahkan kepada Allah. Hal yang dilakukan oleh Abraham ini adalah sejalan juga apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Sebagai yang dituliskannya dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah bila seluruh hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Dengan kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka penyediaan Allah yang sempurna atas kita akan dinyatakan dan menjadi nyata bagi hidup kita. Orang yang mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya akan mempersembahkan yang terbaik dari yang dimilikinya. Sekalipun hal itu sesuatu yang sangat berharga, namun oleh karena imannya yang teguh kepada Tuhan, ketaatan yang penuh dengan pengorbanan akan tetap dilaksanakannya. Bahkan dirinya sekalipun menjadi korban persembahan itu sendiri. Orang seperti itulah yang akan menikmati penyediaan Tuhan dalam segala waktu. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kebenaran firman bahwa Engkau adalah Allah yang menyediakan bagi kami. Jehovah Jireh. Tidak ada kekurangan bagi orang yang hidupnya berserah kepada Engkau. Dan oleh karenanya ya Tuhan, berikan kami keteguhan hati, keteguhan iman di tengah-tengah dunia yang begitu mempesona dan menarik kami. Bahkan begitu banyak hal-hal yang menjadi sesuatu yang kami sayangi. Biarlah hati kami di dalam hal itu ya Tuhan hanya tertuju kepada Tuhan. Bahkan hal-hal ketika ada hal yang Tuhan minta, kami persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami hidup melakukan itu semua. Kami ingin mengutamakan Engkau lebih dari segalanya ya Tuhan. Kami ingin bersedia mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Kami mempersiapkan dan menyediakan diri kami untuk hal itu. Kami ingin ya Tuhan hidup dalam keteguhan iman. Sekalipun ada daya tarik segala harta yang begitu indah dan mempesona ini. Namun biarlah iman kami tetap teguh ya Tuhan kami. Untuk mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Biarlah kami hidup di dalam ketaatan yang penuh dengan pengorbanan. Walau tidak mudah ya Tuhan, namun kami memohon kepadamu. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk meneguhkan kami melakukan firman-Mu itu sendiri ya Tuhan. Dan kami ingin mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang sejati di hadapan. Tubuh dan jiwa roh kami ini adalah milik-Mu. Biarlah Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk terus memperdengarkan dan mengingatkan kami hal itu. Agar kami juga diberikan kekuatan untuk hidup melakukannya. Sehingga firman itu terus menjadi rema dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dengan pertolongan Tuhanlah kami akan dapat hidup melakukan firman-Mu. Sebagai wujud bahwa hidup kami mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Dia. Mari kita arahkan hidup kita kepada Dia. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menghampirimu, beribadah, memuji, menyembahmu, dan membawa korban syukur kami kepadamu dari sebagian berkat yang telah kami terima. Terlebih Tuhan, Engkau masih mau bicara kepada kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini terus itu menjadi rema dalam hidup kami setiap hari. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh hanya menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Dan di sanalah kami menemukan penyediaan Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami segera mengakhiri ibadah ini. Kami percaya bahwa Allah yang hidup terus menyertai, bahkan Engkau memberkati kami. Itu sebabnya seluruh kami umat-Mu, jemaat-Mu, mengarahkan seluruh hidup kami kepadamu. Dan mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu yang Tuhan telah sediakan dan limpahkan atas hidup kami. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.